Setiap gerakan yang terjadi secara berulang-ulang dalam selang waktu yang sama itu kita sebut sebagai gerak periodik. Nah, karena gerak ini terjadi secara teratur, maka dapat disebut juga sebagai gerak harmonik. Gerak harmonik sederhana yang dapat dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari adalah getaran pada pegas dan getaran benda pada ayunan sederhana, yang mana kita akan mempelajarinya satu persatu. Kita akan mengawalinya dengan membahas gerak benda pada pegas. Di sini ada gambar, yaitu gambar A, B, dan C, di mana pada gambar A ini yaitu kondisi pada saat pegas yang dihubungkan dengan benda di sini, yaitu kondisinya pada saat X-nya sama 0. Dan untuk yang B di sini, pada saat benda ini ditarik ke kanan sejauh X, ya, arahnya positif, maka akan bekerja gaya yang itu arahnya ke kiri, ya, yang kita sebut sebagai gaya pemulih, yang besarnya itu sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau kita gerakan ke kanan, maka akan bergeser ke kiri, akan muncul gaya pemulih yang bergeser, yang arahnya ke kiri dan berlawanan arah. Yang besar itu sebanding dengan simpangannya. Jadi menyimpang ini maksudnya menyimpang dari posisi X yang 0 ke X positif, ya. Kita nggak tahu berapa dari posisi awal di sini kemudian ke posisi sini. Nah, selanjutnya apabila benda ini kita tekan ke kiri, ya. Jadi mula-mula adalah posisinya X sama 0 dan kemudian di gambar ketiga ini kita geser ke kiri, maka akan bekerja gaya pemulih yang arahnya ke kanan, ya, sama yang besarnya juga sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya. Pernyataan ini sebenarnya dikemukakan pertama kali oleh Robert Hooke, ya, yang dikenal dengan hukum Hooke, yang rumusnya kita tulis F sama dengan min K dikali X, di mana K ini adalah konstanta pegas, atau kalau kita buat dalam keseharian itu sebenarnya seperti kekakuan pegas. Jadi kadang-kadang pegas itu ada yang kaku, ada yang lunak. Nah, jadi semakin besar K-nya, semakin kaku dia pegas itu. Jadi kita ibaratnya kalau kita menekan per atau pegas itu, kita akan berat. Nah, kalau susah, keras, itu kaku, berarti itu namanya konstanta pegasnya itu besar. Dan kalau konstanta pegasnya kecil, maka dia lunak pegas itu, jadi mudah kita tekan. Untuk mencari percepatan yang dilakukan oleh gerak harmonik pada pegas, kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F itu sama dengan M dikali A, di mana sigma F ini adalah min K dikali X itu sama dengan M dikali A. Jadi A-nya itu percepatannya adalah min K dikali X dibagi dengan M. Untuk gaya di sini ada tanda negatif, yang artinya bahwa arah gayanya itu selalu berlawanan dengan arah simpangannya yang kita sebut tadi sebagai gaya pemulih. Sedangkan untuk percepatan, negatif di sini artinya bahwa bendanya itu selalu bergerak bolak-balik di sekitar titik seimbang. Jadi arah percepatannya itu selalu menuju titik keseimbangan. Untuk benda yang digantung pada ujung pegas vertikal juga melakukan gerak harmonik sederhana. Jadi apabila kita tarik ke bawah, ya, maka pegas ini akan cenderung untuk bergerak ke atas. Ya, terlihat ini bergerak ke atas, yang arahnya itu berlawanan dengan simpangannya. Dan bila kita tarik ke atas, maka akan gaya pemulihnya ini cenderung untuk menekan arahnya adalah ke bawah. Sekarang kita mengamati untuk gaya pemulih pada ayunan sederhana, ya. Untuk melihat gaya pemulihnya, di sini kalau kita tarik ke sana, dia akan cenderung untuk bergeser ke kiri, ya. Jadi bandul ini apabila dia bergeser ke atas, maka dia cenderung untuk bergeser ke kiri. Kita akan menggambarkan komponen-komponen gayanya untuk mengetahui bagaimana gaya pemulih pada ayunan sederhana ini. Di sini terlihat bahwa ayunan ini membentuk sudut theta, ya. Lebih tepatnya di sini 37 derajat. Tapi kita gambarkan di sini adalah theta untuk sembarang sudut. Berarti di sini adalah tegangan tali. Kita simbolkan T. Dan di sini ada gaya berat yang arahnya ke pusat bumi, W, ya.
Di sini W-nya ini kalau kita jabarkan komponennya, berarti di sini ada W dikali cos theta. Karena sudut theta di sini sama dengan sudut theta yang di sini ya, dia sehadap. Di sini berarti karena dia di samping sudut, maka dia W cos theta, dan ini berarti di sini adalah W sin theta. Nah, berarti kita melihat bahwa gaya yang menyebabkan bandul ini bergerak ke kiri ya adalah W sin theta. Sehingga gaya pemulihnya kita rumuskan F sama dengan, atau FP artinya gaya pemulih, itu sama dengan min mg. Mg itu karena W di sini kita buka ya, W ini artinya M kali G. Mg dikali sin theta. Tanda minus ini artinya dia berlawanan dengan arah gerakannya, karena bandul ini apabila digerakkan ke atas maka cenderung untuk gaya pemulihnya ke arah kiri ya. Nah, gimana untuk mencari percepatannya? Kita menggunakan rumus hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A min mg dikali sin theta itu sama dengan M dikali A. Jadi kita dapatkan rumus dari percepatannya yaitu min G dikali sin theta. Sekarang kalau kita buat ini segitiga ya, di sini kita buat adalah X itu jarak dari sini sampai ke sini, dan ini adalah panjang tali yang kita simbolkan dengan L. Maka kita mendapatkan perbandingan antara sin theta itu rumusnya adalah X per L. Nah, jadi kita bisa mengganti juga rumus percepatan ini, yaitu min G dikali sin theta-nya adalah X per L.